udu ila kalamillah. Mengembalikan perselisihan itu, merujuk perselisihan itu kepada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan atau cara metode beragamanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ketika terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pendapat, ya, mereka tidak mengembalikannya kepada pendapatnya fulan, ya, atau pendiri sebuah yayasan atau organisasi, tapi dia mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengekor kepada pendapat-pendapat manusia. Tidak mengekor kepada pendapat-pendapat hawa nafsu. Akan tetapi mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah bisa mengamalkan ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemegang urusan kalian." Ulil amri, ya, pemegang kekuasaan kalian. Kemudian setelah itu di sini sahihnya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih pendapat, terjadi perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, kepada hadis. In kuntum tu'minuna billah, apabila kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya atau hasil. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, kelompok atau golongan yang selamat, mereka istiqamah berpegang teguh kepada ayat ini. Ketika terjadi perselisihan pendapat, terjadi perbedaan pendapat, mereka berpegang teguh mengamalkan ayat ini. Yaitu apa? Mengembalikan segala urusan perselisihannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ciri, ikhwan. Makanya kajian, ciri di antara ciri kajian yang mengajak kepada sunnah, ya adalah ketika di dalam kajian itu dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ciri kajian ahlu sunnah yang dibahas bukan Quran Sunnah. Pasti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian cirinya lagi yang berikutnya, dan ini menentukan, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu sebagai landasan bahwasanya firqatun najiyah itu adalah orang yang kembali kepada firman Allah dan Rasulnya, sabda Rasul, ya, yaitu masih surat An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, sungguh mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim fima sajara bainahum, ya, ketika mereka berselisih. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj, dan tidak didapatkan pada diri mereka itu haraj, rasa berat.
Ketika keputusan sudah ditentukan oleh Rasul, ya, mereka tidak merasa berat dengan keputusan itu. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ayat ini ikhwan fillah rahimakumullah, ayat yang kedua ini yang kita baca, tolak ukur keimanan seseorang, ya, itu ketika mereka menerima hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Dua ayat ini ikhwan jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwasanya Firqatun Najiyah itu adalah sebuah kelompok, golongan yang selamat itu adalah sebuah kelompok yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Baik, kemudian kita akan menyebutkan manfaat berkomitmen dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah sebutkan bahwasanya jalan agama atau cara beragamanya Firqatun Najiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berselisih. Maka kita akan menyebutkan manfaat berkomitmen dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berselisih. Yang pertama, sebagai bentuk merealisasikan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, pembuktian keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, pembuktian keimanannya itu ketika mereka mengamalkan ini masalah ini, manhaj ini. Mengamalkan apa? Mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika berselisih. Ini pembuktian keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang harus dijadikan hakim. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah yang harus dijadikan hakim. Maka siapa saja yang ketika berselisih tidak mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka keimanan kepada Allah dan hari akhirnya dipertanyakan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ya, dalam ayat tadi, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lihat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, bahwa kita tidak boleh beragama dibangun di atas agama pendapat-pendapat manusia dan hawa nafsu. Karena memang benar pendapat dan hawa nafsu manusia itu hanya akan memecah belah dan merusak agama. Berikutnya ikhwan, ya. Siapa saja yang tidak mengamalkan ayat ini, tidak mengamalkan ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, bahkan dia tidak menganggap ayat ini, maka dia seolah-olah sedang mengatakan bahwasanya Al-Quran Sunnah itu bukanlah petunjuk. Ya, bukanlah petunjuk buat manusia. Bisa dimengerti ikhwan ya? Ketika dia berselisih, kemudian dia tidak mengembalikannya, hukumnya atau hakimnya kepada Al-Quran Sunnah. Dia meninggalkan Quran Sunnah. Maka dia seolah-olah sedang mengatakan bahwasanya apa? Al-Quran Sunnah itu bukan petunjuk. Wah, kalau kita kembalikan kepada Quran Sunnah nggak bakal selesai. Lebih baik dikembalikan kepada pendapat manusia. Ini berarti seolah-olah dia mengatakan Al-Quran Sunnah itu bukan petunjuk. Padahal Al-Quran Sunnah itu adalah petunjuk yang dapat memberikan, ya, furqan kepada manusia dan dapat menyelesaikan masalah-masalah. Apapun masalahnya akan selesai dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya,
Terakhir, dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dikala terjadi perselisihan dan perbedaan, itu akan mengembalikan manusia-manusia yang tersesat kepada kebenaran. Sekali lagi, dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dikala terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, itu akan mengembalikan manusia-manusia yang tadinya berada di jalan yang salah. Contohnya seperti apa? Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika di masa kekhalifahan Ali, ada kelompok manusia yang melepaskan baiat dari Ali, yang sering kita sebut Khawarij. Keluar dari barisan kaum muslimin kepemimpinan Ali. Menyatakan keluar. Mereka menempati sebuah tempat haruri, ya, mengatasnamakan diri mereka, ya, Haruriyun. Mereka Khawarij. Jumlahnya ada yang mengatakan 6.000, 8.000, 12.000. Banyak. Dan kebanyakan mereka adalah para hufadul Quran. Penghafal Al-Quran. Insyaallah ya. Gak jaminan orang hafal Quran itu bisa lurus agamanya. Zaman sekarang aja banyak orang yang hafal Quran malah buat syirik. Dan berbuat onar ya. Jadi manusia yang jumlahnya banyak tadi, yang menyimpang dari manhajnya para sahabat, ya, Khawarij tadi, berapa jumlahnya tadi, Ivan? Ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 12.000. Ibnu Abbas radhiyallahu an meminta izin kepada Ali untuk menjelaskan, membantah subhat mereka. Setelah Ibnu Abbas ya menjelaskan subhat yang ada di kepala mereka itu dijelaskan, dibantah, rujuklah mereka sekitar berapa? 4.000 manusia. 4.000 orang, rujuk, artinya kembali dari pemahaman Khawarij, kembali berpemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beragama seperti agamanya para sahabat. Lihat, Ibnu Abbas, yang dibawa oleh Ibnu Abbas, ya, yang dibawa oleh Ibnu Abbas, ketika orang-orang Khawarij ini memiliki pemikiran menyimpang, yang dibawa Ibnu Abbas apa? Hujjah. Hujjahnya dari apa? Dari Quran dan Sunnah. Lihat Al-Quran dan Sunnah ya. Ketika seseorang berselisih pendapat, bingung nih mana yang benar mana yang salah. Ketika seorang itu mau mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan menyelamatkannya dari kesesatan. Seperti apa yang terjadi pada Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu, ikhwan, punya 3 subhat besar yang membuat mereka tidak mau atau melepaskan baiat dari Ali. Subhatnya apa saja kira-kira? Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ala hukmu illa lillah. Kenapa Ali dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah? Ketika peristiwa tahkim. Di mana ketika Ali dibaiat menjadi pemimpin, kan, menjadi khalifah, gubernur yang ada di Syam, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mau baiat. Kenapa tidak mau baiat? Bukan tidak mau. Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberi syarat. Saya mau baiat kepada Anda, ya, setelah Anda mengusut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Syarat baiatnya Muawiyah itu. Usut dulu siapa pembunuh Utsman bin Affan. Baru saya mau baiat. Yang luar biasanya, ikhwan, Ali radhiyallahu anhu tidak mau mengusut ini. Kenapa? Alasannya apa? Ternyata alasannya diketahui oleh Muawiyah setelah Muawiyah menjadi khalifah. Setelah Muawiyah, ya kan panjang tuh ceritanya kan. Muawiyah menjadi khalifah, Muawiyah pun tidak mengusut siapa pembunuh Utsman. Kenapa? Fitnahnya besar kalau diusut.
Makanya ikhwan kadang kita tuh kan bisanya nonton ya. Wah, presiden harusnya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Padahal ketika dia menjadi presiden pun belum bisa seperti itu. Tuntutan orang yang nonton ya, penonton sepak bola kan harusnya itu begini, begini kan begitu ya. Padahal kalau dia main bola juga belum tentu bisa. Jadi ini hikmahnya ya. Jadi Muawiyah menuntut kepada Ali untuk mengusut pembunuh Utsman. Utsman tidak apa, Ali tidak mengusutnya dan ternyata Muawiyah paham kenapa alasan Ali tidak mengusut setelah Muawiyah menjadi ternyata ini berat juga ngusut. Ternyata banyak ininya. Susah. Ikhwan fiddin rahimakumullah ya, disinilah hikmah kenapa kita harus taat kepada pemerintah. Kita nggak usah perlu ingin tahu urusan kenapa kok kebijakannya begini, kok begitu. Nggak usah tahu. Mereka mengambil kebijakan dengan atas dasar pertimbangan. Semua pertimbangan. Sedangkan kita hanya menimbang satu. Yang pertama itu. Ya, ketika Muawiyah tidak mau baiat dengan syarat, maka ikhwan terjadilah perang. Ya, singkat cerita perang. Perang ya, antara pasukan Muawiyah dan Ali. Kemudian peperangan itu tidak selesai-selesai, maka terjadilah perdamaian dengan diutusnya dari pihak Ali Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah Amr bin As, supaya berdamai, rundingan damai. Nah, ketika terjadi perundingan damai ini, keluarlah Khawarij. Ali dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Urusan ini nggak boleh seperti ini. Kalau ada yang tidak mau taat, ya harus diperang. Nah, mereka kan begitu. Kok malah mengadakan rundingan damai? Ini tuduhan orang Khawarij kepada Ali karena tidak berhukum dengan hukum A. Kemudian yang kedua tuduhannya apa? Ali tidak menawan ibunda Aisyah ketika terjadi perang Jamal. Dan tidak menawan tawanan-tawanan dan tidak mengambil harta rampasan perang ketika perang Jamal. Yang ketiga, Ali telah menghapus gelar Amirul Mukminin. Kemudian Ibnu Abbas minta izin kepada Ali untuk mendatangi kaum Khawarij dan membantah subhat ini. Insyaallah. Cerdasan Ibnu Abbas. Adapun ya Muawiyah dan Ali mengadakan perjanjian damai dengan tahkim diutusnya utusan-utusan supaya berdamai, hukum Allah juga. Bagaimana ketika perselisihan terjadi pada rumah tangga, ikhwan ya, datangnya kemana? Apa datang langsung kepada Al-Quran dan Sunnah? Kan kata orang Khawarij, ala hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ketika ada rumah tangga yang ribut, berselisih, apakah dia langsung baca Quran? Ataukah dia langsung baca hadis? Kan tidak. Untuk menyelesaikannya, kemana dia datangnya? Pada hakim, ya, pada KUA, kepada ustadz, nanya pendapat bagaimana baiknya nih saya, kan begitu. Dalam perkara rumah tangga saja, hal itu dilakukan, apalagi dalam masalah kaum muslimin. Tahan ya. Ali tidak menawan tawanan pada perang Jamal ya, dan tidak